Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi adik-adik semua, pada minggu ini, tahfidz Al-Quran yang kelima, kita akan membahas tentang tajwid yang hukum nun, sukun, dan tanwin yang terakhir, yaitu ikhfa. Ikhfa artinya samar, dan untuk materi hafalannya untuk minggu ini, program IPA dan IPS menghafal surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 19, program PK menghafal surah Al-Baqarah ayat 22 sampai dengan 24, dan program JP Tahfidz menghafal surah Al-Baqarah ayat 62 sampai dengan 76. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hafalan, kita review dulu materi tajwid yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin ada 5 ya. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang idhar. Artinya idhar yaitu jelas secara bahasa. Secara istilah, apabila ada nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan huruf 6 yang ini, hamzah, ha, ain, ghin, ha, kho, maka cara membacanya jelas. Seperti contoh, azabun alim. Jadi tidak mendengung, tidak samar-samar. Azabun alim. Kemudian di minggu kedua kita sudah belajar tentang idgham bilaunah. Secara bahasa idgham bilaunah artinya memasukkan huruf dengan tanpa dengung. Jadi memasukkan suara nun, sukun, atau tanwin ke huruf yang dua ini, huruf lam dan ro, dengan tanpa mendengung. Seperti contoh, musaddiqol lima, jadi tidak panjang, tapi memasukkan tanwin ke huruf lam. Jadi tanwinnya tidak jelas. Musaddiqol lima, bukan musaddiqol lima. Kemudian di minggu ketiga kita sudah belajar tentang idgham bigunnah. Idgham bigunnah secara bahasa artinya memasukkan huruf dengan dengung. Kalau tadi tanpa dengung, kalau idgham bigunnah itu dengan dengung. Apabila ada nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini, waw, ya, nun, mim, maka cara membacanya mendengung. Seperti contoh di sini, may yaqulu. May yaqulu, bukan man yaqulu ya. 2,5 alif, 5 harokat. Kemudian iqlab. Kita minggu kemarin sudah belajar tentang iqlab. Arti secara bahasa yaitu mengganti. Mengganti bagaimana? Nah, apabila ada nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan huruf ba, jadi hurufnya iqlab hanya satu yaitu ba, maka cara membacanya mengganti suara nun, sukun, atau suara tanwin dengan suara mim sukun, diganti dengan mim sukun. Seperti contoh, jazaa'an bima. Jazaa'an bima, bukan jazaa'an bima, tapi jazaa'an bima. Nah, untuk hukum nun, sukun, dan tanwin yang terakhir yaitu ikhfa, artinya samar, kita akan pelajari hari ini. Baiklah, untuk ikhfa secara bahasa yaitu samar. Secara istilah, ikhfa atau ikhfa hakiki adalah ketika ada bacaan nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Apa saja huruf yang 15 itu? Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dot, to, dha, fa, ko, ka. Nah, sisanya dari hukum bacaan yang sebelumnya. Jadi huruf-huruf yang tidak ada di hukum bacaan sebelumnya itu semuanya merupakan huruf dari ikhfa. Ikhfa yang di hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin itu ikhfa hakiki ya. Kita mengenal dua ikhfa syafawi dan ikhfa hakiki. Kalau ikhfa syafawi itu nanti di hukum mim sukun. Kalau di hukum nun, sukun, atau tanwin, kita mengenalnya dengan ikhfa hakiki. Nah, cara membacanya menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun, sukun, atau tanwin ke dalam huruf-huruf yang ini
yang ada di awal kata. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin, kemudian setelahnya ada huruf-huruf yang 15 ini, maka cara bacanya samar. Jadi panjangnya 2 sampai 3 harokat. Seperti contoh, fahum. Fahum, bukan fahum, beda ya. Tapi fahum. Jadi tanwinnya seperti disamarkan. Kemudian di sini in kuntum, bukan in kuntum ya, beda. In kuntum dengan in kuntum, seperti disamarkan. Baiklah, semoga ikhfa ini, hukum bacaan ikhfa bisa dimengerti, dan jangan lupa untuk direview setiap minggunya agar tidak lupa dengan hukum bacaannya dan bisa lebih baik ketika membaca Al-Quran. Baiklah, untuk materi hafalan program IPA dan IPS di minggu ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Shadaqallahul azim. Baiklah adik-adik, itu materi untuk hafalan program IPA dan program IPS. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.